Satu hal yang telah tertanam di dalam benak orang-orang yang tertipu itu adalah bahwa para musuh itu merupakan simbol kekuatan dan simbol panutan. Sehingga mulailah mereka menanggalkan ajaran-ajaran agama mereka demi bersikap baik dan hormat kepada orang-orang kafir, agar orang-orang kafir itu tidak menyebut mereka sebagai kaum fanatik. Dan di halaman 280, Syekh membahas tentang larangan menyerupai orang kafir dan perhatian untuk memelihara masyarakat Islam, bagaimana hubungan antara tasyabbuh dengan wala', bagaimana juga contoh penyerupaan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Maka sungguh benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda mengenai orang-orang semisal mereka. Beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah yang sangat kita kenal, ya. Sungguh kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau saja mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun atau bob, tentu kamu juga akan ikut masuk ke dalamnya. Kami, para sahabat, menanyakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah?" Beliau menjawab, "Siapa lagi?" Di dalam kitabnya ini, Syekh Muhammad Said Al-Qahtani membahas konsep al-wala wal bara ini dengan kelengkapan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengutip banyak pendapat para imam dan juga para ulama. Jadi dalil-dalil yang dipaparkan beliau ini sangat komprehensif dan diolah dengan semangat untuk membangkitkan kembali agama ini. Masya Allah. Dalam sejarah kaum muslimin adalah bahwa di antara faktor terbesar kemenangan mereka setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah merasa mulia dengan Islam. Hal ini dibenarkan dan dikuatkan oleh perkataan Umar radhiyallahu an, "Kami dahulu adalah kaum yang paling hina, lalu Allah menjadikan kami mulia dengan Islam. Maka manakala kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya kita ini dijadikan mulia oleh Allah, maka Allah tentu akan menjadikan kita hina." Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi bersama saya Pit Ade, hamba Allah bukan siapa-siapa. Dan selamat datang kembali di channel Gen 554. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu, tenaga, pikiran serta harta agar kita bisa terus berjuang di jalan Allah untuk menghapus keterasingan syariat Islam di dunia ini, agar seluruh alam semesta bisa merasakan bahwa Islam adalah rahmat bagi semua alam. Insyaallah. Amin. Ikhwani fillah, perang pemikiran yang diusung oleh berbagai paham seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme, feminisme, dan sebagainya, yang disebarkan melalui berbagai modus seperti media, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya, ternyata telah berhasil membuat sebagian kalangan muslim bukan saja mendekonstruksi agamanya sendiri, tetapi juga bahkan telah mencabut akar loyalitas mereka terhadap agama Islam dan saudara seiman mereka sendiri. Mereka justru memberikan permusuhan atau anti loyalitas kepada Islam, kepada syariat Islam, dan kepada kaum muslimin yang memperjuangkannya. Mereka pun justru bermusuhan kepada kaum muslimin yang mempraktekkan Islam secara kafah, dan juga kepada kaum muslimin yang membelanya. Mereka justru memberikan loyalitas kepada pihak-pihak yang memusuhi agama ini, kepada pihak-pihak yang tidak senang Islam itu bangkit dan berkembang, dan juga kepada pihak-pihak yang bahkan memusuhi agama Islam ini. Mereka justru berwala atau berwali atau memberikan komitmen untuk terus loyal kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min zalik. Ikhwani fillah, seperti yang kita pahami bahwa setiap muslim pasti telah bersyahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika seorang muslim telah bersyahadat, apakah dirinya akan dibiarkan begitu saja tanpa membuktikan keimanannya tersebut? Apakah
kita dibiarkan saja tanpa mewujudkan kesaksian keimanan kita itu dalam sikap dan perbuatan sehari-hari kita? Apakah kalimat syahadat itu tidak memiliki konsekuensi? Ikhwani fillah, salah satu konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid itu adalah al-wala wal bara', yakni loyalitas dan anti loyalitas dalam Islam. Artinya, setelah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, konsekuensi yang dihadapkan kepada kita adalah kita harus menempatkan loyalitas dan anti loyalitas kita kepada tempat yang benar sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Konsep al-wala wal bara' itu dibangun di atas dasar tauhid, sehingga kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Akidah yang lurus dalam agama ini tidak akan bisa terwujud tanpa konsep al-wala wal bara' yang sesuai dengan syar'i. Maka jika demikian kewajiban yang diembankan kepada kita, muncul pertanyaan-pertanyaan, kepada siapakah seorang muslim harus memberikan loyalitas dan afiliasinya? Untuk siapakah loyalitasnya harus diberikan? Dan kepada siapakah anti loyalitas atau perlepasan diri itu harus ditunjukkan oleh seorang muslim? Apa hukum memberikan kesetiaan dan pembelaan untuk orang kafir atau musuh-musuh Islam? Bagaimana hukum Islam berbicara tentang berbagai aliran-aliran pemikiran seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, feminisme, dan lain sebagainya yang telah diglobalkan dan justru dipromosikan sendiri oleh kaum muslimin? Bagaimana seharusnya bentuk loyalitas kaum muslimin yang tertindas baik di timur atau juga di barat oleh kekuatan-kekuatan jahat dan kufur yang telah menyerbu mereka? Bagaimana solusi yang harus diambil setelah kaum muslimin itu menerima tradisi penyembahan akal yang telah dihadiahkan oleh peradaban asing kepada mereka? Nah, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tersebut terdapat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Al-Qahtani yang aslinya berjudul Min Mafahim Aqidati Salafis Salih Al-Wala wal Bara' fil Islam. Dan kitab beliau ini diterbitkan aslinya oleh penerbit Darut Tauzi wan Nashr Al-Islamiyah, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh berbagai penerbit. Dan yang di tangan saya ini adalah terjemahan berupa cetakan ketiga yang diterbitkan oleh penerbit era Adi Citra Intermedia pada tahun 2013 yang lalu, setebal 462 halaman dan diberi judul Al-Wala wal Bara', loyalitas dan anti loyalitas dalam Islam. Dan baru-baru ini juga penerbit Ummul Qura juga telah menerbitkan kitab terjemahan ini yang sama berjudul Al-Wala wal Bara' dengan edisi sama-sama hardcover. Ini juga hardcover, dan tebal buku yang diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura itu 477 halaman, dan harga buku Al-Wala wal Bara' ini bervariasi antara 70-an ribu hingga 130.000 rupiah, bergantung dengan toko-toko buku baik offline atau online yang menjadi langganan antum semua. Nah, ikhwani fillah, di dalam kitabnya ini Syekh Muhammad Said Al-Qahtani membahas konsep Al-Wala wal Bara' ini dengan kelengkapan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengutip banyak pendapat para imam dan juga para ulama. Jadi dalil-dalil yang dipaparkan beliau ini sangat komprehensif dan diolah dengan semangat untuk membangkitkan kembali agama ini, Masya Allah. Beliau juga menjelaskan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai Al-Wala wal Bara' ini. Juga beliau mengkonfrontir keyakinan Ahlul Bid'ah seperti Khawarij dan Syiah terhadap konsep Al-Wala wal Bara' ini. Jadi sangat menarik ya, sangat komprehensif. Dan Syekh juga
memberikan contoh dan penjelasan bagaimana konsep al-wala wal bara ini dipraktekkan pada periode Mekah pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di tengah-tengah para sahabat, dan juga di periode Madinah. Dan juga beliau menjelaskan bagaimana salafun as-salih mengimplementasikan konsep al-wala wal bara ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang menariknya, di dalam kitab ini Syekh juga memaparkan bagaimana gambaran al-wala wal bara di zaman kita sekarang. Insyaallah. Ikhwani fillah, sekarang mari kita lihat sama-sama bagaimana daftar isi buku ini. Baik, sekarang kita membahas bagaimana daftar isi buku ini. Seperti biasanya, dalam setiap buku ada kata pengantarnya, pengantar cetakan, dan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, pembahasan Syekh sudah mulai luas dan penting banget ya, seperti pembahasan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan syarat-syarat la ilaha illallah bagaimana, kemudian wala dan bara merupakan bagian daripada konsekuensi la ilaha illallah. Benarkah bahwa kalimat tauhid hanya lafal saja? Bagaimana pengaruh ikrar dengan la ilaha illallah dalam kehidupan seseorang? Kemudian hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah dan keislaman juga dibahas di dalam pendahuluan buku ini. Di bab pertamanya, Syekh membahas langsung tentang konsep wala dan bara, bagaimana definisi dan urgensinya dalam kitab dan as-sunnah. Beliau membahas definisi wala dan bara itu menurut bahasa, menurut istilah, dan bagaimana urgensi topik ini dalam kitab dan sunnah, serta proporsinya dalam studi dan karya tulis. Kemudian juga beliau membahas bagaimana karakter permusuhan antara kedua golongan, yakni golongan setan dan golongan wali-wali Allah. Dan juga dibahas bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para ahli bid'ah, bagaimana konsep wala dan bara menurut ahlu sunnah wal jamaah. Juga dibahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mempraktekkan wala dan bara ini, dan contoh-contoh lain di atas jalan kebenaran dan petunjuk tentang keteladanan yang baik dalam wala dan bara dari umat-umat terdahulu dibahas di dalam bab pertama ini. Kemudian Syekh juga memberikan contoh dan pembahasan tentang konsep wala dan bara ini dalam periode Mekah, bagaimana pertemuan pertama dan langkah terpenting, berani menanggung beban, bentuk wala dalam periode Mekah. Dibahas juga tentang bagiku agamaku dan bagimu agamamu, bentuk ucapan baiat dan lain sebagainya. Juga dibahas tentang berbuat baik kepada kerabat yang musyrik, ini bagaimana. Kemudian juga dibahas tentang wala dan bara pada periode Madinah, bagaimana kilasan sejarahnya, renungan tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansor, ciri-ciri wala dan bara dalam periode Madinah dibahas di sini. Kemudian juga bentuk-bentuk perwalian atau wala dan manifestasinya bagaimana, alasan-alasan yang bisa diterima dan yang tidak dari bentuk-bentuk di atas, dan sikap orang muslim menghadapi bentuk-bentuk seperti itu menarik. Bisa antum temukan di halaman 215. Kemudian juga beliau membahas tentang bantahan terhadap kelompok Khawarij dan Rafidhah mengenai akidah wala dan bara, bagaimana keyakinan golongan Khawarij dalam masalah ini, dan bagaimana keyakinan golongan Rafidhah tentang wala dan bara. Di bab selanjutnya atau bab kedua, beliau membahas bagaimana tuntutan wala dan bara, bagaimana hak muslim atas muslim lainnya, juga membahas soal hijrah, tinggal di negeri kufur, hijrah dari Darul Kufur ke Darul Islam bagaimana, jihad di jalan Allah. Dibahas dalam jihad di jalan Allah ini tentang hukum memata-matai kaum muslimin bagaimana, terus juga meninggalkan ahli bid'ah dan hawa nafsu, perkataan salafus soleh tentang ittiba dan larangan berbuat bid'ah. Kemudian juga bagaimana terputusnya hubungan waris dan nikah antara muslim dan kafir. Dan di halaman 280, Syekh membahas tentang larangan menyerupai orang kafir dan perhatian untuk memelihara masyarakat Islam. Bagaimana hubungan antara tasyabbuh dengan wala. Bagaimana juga contoh penyerupaan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani dalam hari raya, perayaan, dan lain sebagainya. Bagaimana juga gambaran cemerlang ciri khusus dalam masyarakat Islam pertama tentang wala dan bara ini.
tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki dan ditinggali oleh musuh-musuh Allah, dan bantahan dan jawaban berkaitan dengan tema-tema yang dibahas dalam bab ini. Kemudian juga pergaulan orang-orang muslim dengan non-muslim, ini menarik ya, bagaimana perbedaan antara wala dan pergaulan yang baik, bagaimana interaksi dengan orang-orang kafir, bagaimana memanfaatkan orang-orang kafir dan hal-hal yang ada pada mereka. Kemudian di bab selanjutnya, bab ketiga, dibahas tentang bentuk implementasi wala dan bara di zaman dulu dan juga zaman sekarang ini. Bagaimana kaum salaf mengaplikasikan atau mengamalkan wala dan bara ini, dan bagaimana gambaran wala dan bara di zaman kita sekarang. Ini sangat menarik ya, karena di dalam tema ini perbandingan antara wala dan bara di zaman sekarang dengan zaman dahulu, beliau membahas pendidikan dan pengajaran saat ini, bagaimana sarana-sarana penerangan media massa mempengaruhi wala dan bara, bagaimana penyebaran buku-buku orientalis dan aliran-aliran sekularisme mengikis loyalitas kita terhadap Islam, kaum muslimin dan lain sebagainya. Kemudian penutup, beliau membahas tentang Islam sebagai jalan keselamatan. Ada catatan kakinya dan juga daftar pustaka. Jadi hadis-hadis di dalam buku ini sangat menarik untuk dipelajari, sangat mudah dipelajari maksud saya, karena beliau mentakhrij hadis-hadisnya, ditakhrij dengan baik ya. Nah, seperti ini Sahih Muslim, Abu Daud dan dalam At-Tib, kemudian juga lihat Sahih Muslim, banyak ya, tafsir Ibnu Katsir, Abu Daud, dan dijelaskan secara panjang lebar pada saat beliau mentakhrij hadis-hadis atau beberapa istilah tertentu yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ikhwani fillah, sekarang mari kita lihat beberapa tulisan yang bisa kita kutip dari kitab Al-Wala wal Bara ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Al-Qahtani ini. Dan pertama-tama mari kita lihat apa yang ditulis beliau di halaman 19 hingga halaman 20 ketika beliau membahas beberapa syarat kalimat La ilaha illallah. Kata beliau, syarat ketujuh, yakni mencintai kalimat ini, apa yang menjadi konsekuensinya dan kandungan-kandungannya, mencintai orang-orang yang memiliki, mengamalkan, dan komitmen dengan syarat-syaratnya, serta membenci segala yang dapat menggugurkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Kemudian Syekh juga mengutip surah Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Kemudian Syekh juga mengutip sebuah hadis, "Thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Tiga hal, barang siapa dalam dirinya ada ketiganya akan mendapatkan manisnya iman. Bila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya, bila seseorang mencintai seseorang yang lain, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan apabila ia tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran, sebagaimana ia tidak ingin dijebloskan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah mengatakan, indikasi kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah mendahulukan cintanya sekalipun hawa nafsunya menentangnya, membenci apa yang dibenci oleh Tuhannya
sekalipun hawa nafsunya cenderung kepadanya. Memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepada Allah dan Rasul-Nya, memusuhi orang yang memusuhinya, mengikuti Rasul-Nya, meniti jejaknya, dan menerima petunjuknya. Ibnul Qayyim dalam An-Nuniyah, seperti yang dikutip oleh Syekh, mengatakan, syarat kecintaan adalah engkau sejalan dengan siapa yang kau cintai demi cintanya tanpa ada mendurhakainya. Jika engkau mengaku mencintainya, tapi engkau menentang hal yang dicintainya, berarti engkau bohong. Pantaskah engkau mencintai musuh kekasihmu, sementara engkau mengaku mencintainya? Itu tidak mungkin. Selain itu, engkau juga serius memusuhi orang-orang yang dicintainya. Mana cinta itu, wahai saudara setan? Bukanlah ibadah jika tidak menyatukan kecintaan disertai ketundukan hati dan anggota badan. Ikhwani fiddin, selain itu ada yang menarik juga di halaman 207 buku ini ya, ketika Syekh membahas salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk dan contoh loyalitas kepada kaum kafir atau kepada musuh-musuh Islam. Dan di halaman ini yang akan saya baca adalah bentuk ke-6 dari beberapa bentuk yang beliau jelaskan. Beliau menulis, salah satu bentuknya adalah memberikan sanjungan, bermanis muka, dan bersikap baik atau hormat kepada mereka atas dasar pertimbangan agama. Allah berfirman, mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surah Al-Qalam ayat 9. Memberikan sanjungan, bersikap baik dan hormat, serta bersikap lunak kepada mereka atas dasar agama mereka merupakan hal yang telah nyata dilakukan oleh banyak kaum muslimin sekarang ini. Ini merupakan akibat alami dari kehancuran internal pada jiwa mereka sendiri, yang melihat bahwa musuh-musuh Allah itu berada lebih tinggi dan unggul dalam bidang kekuatan material, sehingga mereka menjadi silau oleh musuh-musuh Allah itu. Satu hal yang telah tertanam di dalam benak orang-orang yang tertipu itu adalah bahwa para musuh itu merupakan simbol kekuatan dan simbol panutan. Sehingga mulailah mereka menanggalkan ajaran-ajaran agama mereka demi bersikap baik dan hormat kepada orang-orang kafir, agar orang-orang kafir itu tidak menyebut mereka sebagai kaum fanatik. Maka sungguh benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda mengenai orang-orang semisal mereka. Beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah yang sangat kita kenal ya. Sungguh kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau saja mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun atau bob, tentu kamu juga akan ikut masuk ke dalamnya. Kami, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Beliau menjawab, siapa lagi? Nah, sikap baik serta memberikan penghormatan dan sanjungan ini terkadang bermula dari perkara yang kecil, kata Syekh. Kemudian membesar dan berkembang sehingga mengakibatkan kemurtadan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Ini merupakan salah satu tipu daya setan. Maka hendaklah setiap muslim mewaspadai hal ini. Hendaklah ia mengerti bahwa dirinya akan jauh lebih mulia dan perkasa serta lebih kuat jika ia mau mengikuti jalan Allah, serta berpegang kepada syariatnya dan tuntutan-tuntutan akidahnya. Nah, di antara hal-hal yang sudah begitu jelas dan nyata dalam sejarah kaum muslimin adalah bahwa di antara faktor terbesar kemenangan mereka setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merasa mulia dengan Islam. Hal ini dibenarkan dan dikuatkan oleh perkataan Umar radhiyallahu anh, kami dahulu adalah kaum yang paling hina. Lalu Allah menjadikan kami mulia dengan Islam. Maka manakala kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya kita ini dijadikan mulia oleh Allah, maka Allah tentu akan menjadikan kita hina. Masya Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, bentuk ketujuh dari hal-hal yang seperti ini adalah mengambil mereka atau musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Silahkan dibaca buku ini secara tuntas. Masya Allah. Ikhwani fiddin, pada halaman 312 buku ini, Syekh juga membahas apa perbedaan antara loyalitas dan pergaulan baik. Ya, kadang-kadang kan ini kan seperti
perbedaannya susah untuk dipahami oleh sebagian kalangan muslimin ya. Nah, di sini beliau membahas apa sih perbedaan antara kesetiaan atau loyalitas dengan pergaulan yang baik. Itu harus dibedakan. Nah, di buku ini beliau menjelaskan perbedaan antara loyalitas dan pergaulan yang baik. Katanya belum lama ini, maksudnya di halaman-halaman sebelumnya, kami mengatakan bahwa loyalitas adalah sesuatu, sedangkan pergaulan atau muamalah adalah sesuatu yang lain. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, beliau mengutip pendapat banyak ulama, perbedaan pendapat tentang hal ini, dan ini saya bacakan salah satunya adalah dari Ibnu Jarir yang beliau kutip ya. Ibnu Jarir menyatakan bahwa pendapat yang benar mengenai hal itu adalah pendapat kelompok yang mengatakan maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung hubungan dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dari seluruh penganut agama yang ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara umum orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan juga tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Yang meliputi semua orang yang demikian sifatnya, Allah tidak mengkhususkan sebagian saja. Tidak benar pendapat orang yang mengatakan bahwa hal itu mansukh. Sebab berbuat baiknya seorang mukmin kepada seseorang dari kalangan ahlul harbi, baik yang antara dirinya dengan mereka terdapat kedekatan nasab maupun tidak ada kekerabatan atau nasab sekalipun, tidak diharamkan dan juga tidak dilarang. Jika dalam hal itu ia tidak mengungkap rahasia kaum muslimin atau menguatkan orang tersebut atau ahlul harbi mereka dengan bantuan atau senjata. Ikhwani fillah, Syekh Muhammad Said Al-Qahtani juga menyinggung berbagai problema yang disebabkan oleh perang pemikiran melalui berbagai aliran pemikiran seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Seperti yang beliau bahas dalam halaman 375, aliran-aliran sekularisme. Kata beliau, sesuatu yang paling kotor dan paling berbahaya yang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini adalah penyebaran aliran-aliran sekularisme di tengah-tengah mereka. Aliran-aliran destruktif ini dimaksudkan untuk menghapuskan syariat Allah dari muka bumi, menjauhkannya dari realitas kehidupan kaum muslimin, dan memecah belah wala kaum muslimin yang satu menjadi sekian banyak dalam bentuk wala jahiliyah. Jika wala seorang muslim terhadap agama yang sudah tercabut, ketika itu mudahlah baginya untuk menerima bentuk pemikiran apapun dan rela terhadap kondisi yang dialaminya, sekalipun dalam bentuk mengekor dan sikap yang kalah. Nah, bertolak dari sini, kata beliau, musuh-musuh Islam bekerja untuk menyebarkan aliran-aliran ini dengan menggunakan dua sarana, kata beliau. Pertama, satu, serangan yang agresif terhadap akidah dan syariat Islam, serta menuduhnya dengan kata-kata yang sangat rendah nilainya, seperti perkataan mereka bahwa syariat Islam adalah syariat barbarisme yang memotong tangan pencuri dan menjatuhkan hukuman yang mengerikan dengan merajam pezina yang sudah menikah, serta tidak sejalan dengan spirit zaman yang telah dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dalam Islam tidak terdapat materi-materi hukum yang mengatur kehidupan manusia, serta komentar-komentar lainnya yang tidak ada artinya. Kedua, menyebarkan bentuk-bentuk kegemerlapan palsu dan mempropagandakan aliran-aliran destruktif itu, serta menyebutnya sebagai simbol kemajuan yang sejalan dengan peradaban dunia. Dialah yang memberikan kebebasan kepada manusia dalam segala hal. Ia adalah aliran-aliran yang tidak mau mengikat manusia dengan agama tertentu. Bahkan, manusia dipersilakan untuk mengambil yang diinginkannya dan boleh meninggalkan apa yang tidak diinginkannya. Aliran-aliran yang bebas dari cakrawala yang sempit dan kaku, dan masih banyak lagi komentar-komentar lainnya. Masya Allah. Ini semakin kita baca semakin enak ya. Termasuk juga beliau membahas soal Eropa sekarang ini telah dibukakan untuknya segala sesuatu yang berupa pengetahuan materialistis, kemajuan industri, politik, kekayaan, ekonomi, dan sebagainya. Namun demikian, kata Syekh,
ia sesungguhnya tengah berjalan menuju kemusnahan, sesuai dengan sunatullah yang tidak akan mengalami perubahan maupun pergantian. Masya Allah, sangat menarik buku ini. Silakan antum koleksi bukunya, sangat menarik ya. Banyak wawasan soal akidah dan koridor-koridor agama yang bisa kita pahami melalui buku ini. Insya Allah, banyak kalangan muslim yang belum memahami konsep al-wala wal bara ini, sehingga buku ini seakan menjadi buku wajib yang pantas dimiliki oleh setiap personel umat Islam, khususnya para aktivis dan dai. Dan buku ini pun dilengkapi dengan takhrij hadis yang jelas dan cukup padat ya, cukup lengkap, dan referensi rujukan-rujukannya juga dikutip oleh penulisnya. Ikhwani fillah, demikian review singkat kita tentang buku Al-Wala wal Bara dari Syekh Muhammad Said Al-Qahtani, dan kami yakin sekali bahwa review kita ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun kami berharap setidaknya bisa memberikan pengetahuan atau pengenalan yang bermanfaat bagi antum semua, bahwa konsep al-wala wal bara ini dia ternyata ada bukunya. Bukunya sangat komprehensif pula membahas konsep al-wala wal bara tersebut, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika bermanfaat, silakan subscribe channel Gen 554 ini agar kita bisa berkembang dan bisa memberikan berbagai review terhadap buku-buku menarik lainnya, karya-karya masterpiece dari ulama-ulama kita. Saya Pit Ade, hamba Allah bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.